Ya, terima kasih kepada Bapak acara. Juga saya mendapatkan penghormatan di sini bertemu dengan Ibu Jarina Sondak, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Sebelum saya memulai, silakan disaksikan profil Adalah Relief Internasional di layar. Kami percaya bahwa wujud nyata dari kepedulian dapat membantu korban bencana kemanusiaan, terutama mereka yang rentan terdampak, yaitu anak dan perempuan. Adalah komitmen ADARA sebagai bagian dari elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk hadir melalui program-program bantuan inovatif bagi anak dan perempuan. Dengan nilai donasi yang terjangkau bagi siapapun yang ingin berbagi dan selalu berlindung baik saat lapang maupun saat terbatas. Menghadirkan kesempatan interaksi dengan menerima manfaat, kemudahan transaksi, dan layanan paripurna adalah komitmen kinerja kami. Sejak berdiri tahun 2008, sebagai lembaga kemanusiaan pertama yang berfokus pada pemberian bantuan bagi anak dan perempuan di pedalaman dan juga dunia internasional, ADARA melandasi kerja karena cinta dan keinginan menginspirasi. Melalui berbagai kegiatan, ADARA mengenalkan masyarakat pada pentingnya kepedulian sebagai nilai luhur bangsa, juga pentingnya berbagi melalui program-program nyata bagi sesama. Tak sendiri, ADARA didukung oleh komunitas-komunitas kemanusiaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, serta mitra-mitra pendukung lainnya. Hingga kini, dukungan dan donasi yang dipercayakan melalui ADARA telah disalurkan kepada lebih dari jutaan anak dan perempuan di berbagai wilayah di pedalaman maupun nasional. Kami terus berkomitmen untuk terus mengoptimalkan potensi kebermanfaatan masyarakat dalam kepedulian dan perbaikan hidup anak dan perempuan. Ya, silakan selanjutnya video yang pertama. Sometimes I feel that we don't exist around in this world. Our country is filled Ya, kita prihatin karena ternyata kita selama ini tidak bersama saudara-saudara kita di Palestina. Kita lihat apa yang mereka alami saat ini sejak bulan Oktober. Padahal sesungguhnya penderitaan yang mereka alami sejak Oktober itu sudah mereka alami sejak 75 tahun yang lalu. Kehidupan mereka selalu diawasi oleh kamera, selalu diintai oleh peluru. our food insecure, poverty, unemployment, Mereka dimiskinkan, mereka digempur, dibunuh, disiksa. Kesalahan mereka hanya satu, yaitu karena mereka orang Palestina. Karena mereka berada di sana untuk menjaga Masjidil Aqsa. Sejak kejadian 7 Oktober, kita mulai sadar sesungguhnya di sana ada saudara-saudara kita yang menderita puluhan tahun lamanya, bahkan lebih dari 1 abad. Barulah kita terbangun, kita mulai bergerak untuk melakukan aksi di seluruh dunia, baik di dunia Islam maupun negara-negara non-Muslim. Semua orang bergerak atas nama kemanusiaan, atas nama keadilan. their human rights are all lies.
sent the Palestinians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Falah Ibu Rahna, yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Bapak Junaidi Weli, yang saya muliakan Bapak Ketua RW Bapak Alam Sakumba, dan yang saya sayangi Ibu Angelina Sonda. Kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan Ibu secara pribadi, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian juga yang saya sayangi Ibu Susiedi selaku komunitas Adara Sahabat Peduli Al-Quds, segenap panitia, para ustazah, pembina majelis taklim, juga di sini ada Ustadz Simamora yang tadi sudah membacakan doa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa. Kita berbahagia tapi juga sedih. Kita berbahagia karena bisa bertemu dengan Ibu Angelina Sonda. Masya Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Tambah solihah, tambah cantik dengan penampilan yang sekarang ini ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita juga bersedih dengan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagaimana tadi saya sebutkan, penderitaan yang mereka alami bukan dimulai sejak tanggal 7 Oktober ini. Sudah mereka alami sejak tahun 1948 saat negara Zionis Israel berdiri di atas tanah Palestina. Bahkan jauh sebelum itu, banyak nyawa yang melayang. Mengapa? Karena Zionis Yahudi sejak tahun 1917 sudah memulai usaha mereka untuk merampas tanah-tanah di Palestina. Awalnya tanah di Palestina semuanya adalah milik warga Palestina yang mereka memiliki 3 agama, Muslim, Nasrani, dan Yahudi. Jumlah Palestina yang beragama Yahudi kurang lebih hanya 5% saja dari jumlah penduduk Palestina. Tetapi saat ini wilayah Palestina 85% sudah dijajah oleh Zionis Yahudi. Sisanya adalah Gaza dan tepi barat. Itu pun kita lihat saat ini Gaza dan tepi barat setiap harinya digempur oleh Zionis Israel dengan rudal-rudal. Yang mereka alami setiap hari sejak puluhan tahun yang lalu adalah pengusiran, perampasan tanah, penghancuran rumah, pembunuhan, penabrakan, pengusiran, pembantaian, pemerkosaan, penangkapan, penawanan, penyiksaan. Itu yang mereka rasakan setiap harinya. Sejak puluhan tahun, rata-rata setiap hari 18 orang yang ditangkap dijebloskan ke dalam penjara Zionis Israel. Tapi ibu-ibu sekalian, sejak tanggal 7 Oktober kemarin, rata-rata ratusan warga Palestina yang ada di tepi barat ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara Zionis Israel. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat Amerika dan Zionis Israel memberikan tuduhan yang tidak benar terhadap saudara-saudara kita di Palestina bahwa mereka telah menyandera 150 atau ada yang mengatakan 250 tentara serta warga Zionis Israel dibawa ke Gaza dan ditawan. Dunia tidak tahu dan lupa bahwa sebelum tanggal 7 Oktober ada lebih dari 6.000 warga Palestina
dipenjara di dalam penjara Zionis Israel yang terdiri dari wanita dan laki-laki, terdiri dari anak-anak dan orang tua. Mereka semua dipenjara, sebagian besar dipenjara tanpa ada alasannya. Bahkan mereka dipenjara bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak tahu salahnya apa. Anak-anak usia 12 tahun, usia 9 tahun, usia 14 tahun dipenjara. Jumlah mereka berapa tadi? Lebih dari 6.000 orang. Kemudian sejak tanggal 7 Oktober sampai sekarang, jumlah yang ditangkap dan dipenjara bertambah lagi menjadi 3.200 orang yang dijebloskan ke dalam penjara. Berarti totalnya ada berapa saudara-saudara kita di penjara Zionis Israel? 6.000 ditambah 3.200 menjadi 9.200 lebih, dan terus bertambah sampai detik ini. Siapa yang memberikan pembelaan? Tidak ada. Tidak ada yang memberikan pembelaan. Alhamdulillah, kita juga memberikan pembelaan meskipun lewat doa, meskipun lewat bantuan. Donasi yang kita berikan kepada keluarga-keluarga tawanan itu. Bagaimana agar mereka bisa menebus tawanan-tawanan itu sehingga bisa merdeka. Alhamdulillah, kita semua menyaksikan di TV bagaimana pertukaran tawanan. Kurang lebih ada lebih dari 240 tawanan Palestina ditukar dengan sekitar 80 anak dan perempuan warga negara Zionis Israel. Alhamdulillah, karena berdasarkan perjanjian pertukaran tawanan, 1 orang Israel ditukar dengan 3 orang Palestina. Kemarin pertukaran tawanan hanya untuk perempuan dan anak-anak yang ditawan. Selanjutnya untuk yang pria dewasa, maka akan ada pertukaran tawanan selanjutnya. Kita lihat sekarang, silakan ditayangkan bagaimana kondisi anak-anak kita, para perempuan, para tawanan di penjara Zionis Israel. Kita lihat pengakuannya. Ini adalah tawanan yang baru dibebaskan, namanya Baro Abu Ramas. Dia mengatakan 60 hari tidak boleh kena matahari, 60 hari dipukuli terus-terusan di mana saja mereka berada. Apalagi di penjara Makok, itu bagaikan kuburan. Beliau mengatakan ada kurang lebih 3.000 orang di penjara Makok. Dan saat beliau dibebaskan beberapa waktu yang lalu, di belakangnya ada kurang lebih 7.000 orang tawanan yang belum dibebaskan. Mereka tertekan dari segala sisi. Beliau mengatakan bahwa tadinya dia akan dibebaskan saat bulan Ramadan, tapi ternyata berkat perjuangan para pejuang dari Gaza, akhirnya dia dibebaskan. Dia mengatakan saat dibebaskan dia bagaikan dilahirkan kembali. Bapak mengatakan seharusnya Palang Merah Internasional datang mengunjungi penjara Zionis Israel untuk menyaksikan bagaimana kondisi para tawanan di penjara Zionis Israel. Mereka diperkosa, laki-laki dan perempuan, anak-anak. Mereka dicaci maki 24 jam setiap hari. Tidak boleh makan, hanya makan sekali dalam sehari. Bahkan berhari-hari tidak makan, sangat tidur tanpa kasur, tanpa selimut, tanpa bantal. Setiap hari di saat musim dingin
صوابين اي شغلات شخصيه ما كانت موجوده عندنا. Tidak ada namanya sampo, sabun, dan lain sebagainya. كل 60 يوم لبسها ما غيرتها. Baju yang dia pakai ini dipakai selama 60 hari tidak ganti. يعني لو حطيت تدريب للامانه يعني مش عارف طبيعه المنظر اللي انا فيه، منعونا من كل شيء، حلقه شعري من 60 حلقه شعري، وضع السجود Tidak boleh potong rambut, tidak boleh mencukur jenggot dan lain sebagainya selama 60 hari. الداخل اصلا مخ الغريب، الوضع سيء جدا. Kondisi di penjara sangat buruk. Beliau menyampaikan pesan agar para pengacara datang mengunjungi penjara Israel. Ini kondisinya, dan ini dialami oleh anak-anak. Sebagian dari tawanan itu ada yang patah tangan, patah kaki, kemudian kepalanya terluka, gegar otak dan lain sebagainya. Dan bahkan ibu-ibu yang hamil melahirkan di penjara dalam kondisi diborgol tangannya. Silakan ibu-ibu bisa dicari di Google ya, atau searching bagaimana kondisi samar seorang ibu yang melahirkan anaknya dalam kondisi diborgol tangannya. Inilah kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemarin ketika terjadi pembebasan tawanan, apa yang terjadi? Sebagian dari tawanan warga Palestina ada yang begitu keluar dari bus yang membawa mereka dari penjara Israel langsung pingsan. Mengapa pingsan? Karena tidak makan berhari-hari, tidak minum berhari-hari, bahkan di kendaraan yang membawa mereka keluar dari penjara mereka dipukuli. Ada seorang anak yang tangannya patah karena dipukul, tidak mendapatkan perawatan, baru saat dia keluar dari penjara tangannya baru dirawat oleh Palang Merah Internasional. Inilah kondisi dari saudara-saudara kita tawanan warga negara Palestina yang ada di penjara Israel. Ya, selanjutnya silakan kita lihat video yang selanjutnya. Inilah kondisi di kota Al-Quds di wilayah Masjidil Aqsa. Seorang pemuda ditangkap di Masjidil Aqsa, dilarang pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian ditangkap dan dibawa oleh Zionis Israel. Kita lihat di sini teriakan umat Islam yang ada di sekitar itu, biruh bidang nafdi kayak Aqsa, biruh bidang nafdi kayak Aqsa, dengan nyawa, dengan jiwa, dengan darah kami akan menebusmu wahai Al-Aqsa. Inilah kondisinya Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan, jamaah yang sholat Jumat di Masjidil Aqsa itu jumlahnya 150 lebih orang. Di hari biasa kurang lebih yang sholat Jumat di Masjidil Aqsa 50-an ribu orang. Tetapi di bulan Oktober kemarin yang bisa sholat Jumat, bisa masuk sholat Jumat di Masjidil Aqsa hanya 5.000. Kemana yang 45.000-nya yang biasanya sholat di Masjidil Aqsa? Mereka dilarang masuk ke Masjidil Aqsa, mereka berada di luar Masjidil Aqsa, sebagian bahkan berada di luar kota Al-Quds, tidak boleh masuk. Siapa yang tidak membolehkan? Tentara-tentara Zionis Israel. Itu di bulan Oktober. Kemudian di bulan November, jumlah yang sholat Jumat di Masjidil Aqsa berkurang menjadi 4.000 orang saja. Dan sholat Jumat 2 hari yang lalu, berapa orang yang sholat Jumat di Masjidil Aqsa? 3.500 orang saja. Kemana 40-an ribunya? Mereka sholat di jalanan karena dilarang masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sekarang terakhir, dengan kondisi yang sangat mengenaskan,
suasana perang, tapi mereka saling mendukung satu sama lain. Keluarga yang membuat mereka kuat. Kemudian Al-Quran yang membuat mereka kuat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang hijrah, maka warga Palestina sudah hijrah sejak tahun 80-an. Sebelumnya mungkin mereka sempat lalai, tetapi saat tahun 80-an sampai sekarang ini mereka menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah. Malah siwa kayak Allah. Mereka tidak punya siapapun selain Allah. Mereka menyadari bahwa mereka akan kuat ketika mereka bersama Al-Quran. Saat ini 10% dari warga Gaza hafal Quran 30 juz, dan sisanya masih dalam proses untuk menghatamkan hafal Al-Quran 30 juz. Dan bayangkan, di tahun ini 77 tawanan orang Palestina di penjara Zionis menghatamkan Al-Quran 30 juz di dalam penjara. Inilah kondisi mereka dalam kondisi terjepit. Ternyata mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada diri saya sendiri, kepada kita semua yang ada di sini, kembalilah kepada keluarga, kembalilah kepada Al-Quran, karena dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Pilihannya hanya dua, hidup mulia atau mati syahid. Bersama Al-Quran kita akan berbahagia. Bersama Al-Quran semoga menjadi bekal kita untuk dapat meraih kehidupan abadi di alam akhirat nanti dengan penuh kebahagiaan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini Allah perkenankan untuk kita semua bertemu nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.